Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, sore ini, atas kerajaan Bapak Ibu, kita semuanya bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Darul Ulum 1. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah nanti syafaatnya yang kita perlukan pada saat hari akhir nanti. Ya, untuk mukadimah, Bu Putri ikut di awal tadi saat pembukaan yang GMP. Ya, yang pertama-tama Bu Putri sampaikan beribu terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan Bubut sampaikan. Insya Allah nanti untuk materinya ini, karena diseminasi, Bapak Ibu pasti tahu arti diseminasi, ya, berbeda dengan workshop ataupun yang lain. Diseminasi ini adalah pemaparan atau informasi kepada Bapak Ibu, yang insya Allah nanti sasarannya adalah hati kita akan ikut tergerak setelah menerima informasi ini. Apa yang akan kita lakukan setelah menerima informasi ini? Yang pertama, beberapa lembar kerja sudah Bu Putri berikan tadi. Insya Allah panjenengan sudah pegang. Untuk lembar kerja tadi, panjenengan sangat mengisi nanti saat mengikuti materi. Jadi jangan buru-buru diisi dulu. Ya, next. Sebelum saya mulai materi, coba cek video yang pertama yang akan saya tampilkan. Iya, satu. Ibu Putri Setianingsih Nurdiansari, SP. Suara saya agak merdu-merdu ya. Kabupaten Jombang. Izinkan saya menjelaskan refleksi kritis saya terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan KHD. Pertama, apa intisari pemikiran KHD tentang pendidikan? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. KHD berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Refleksi yang kedua, yaitu bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran KHD. Cara pandang saya jika saya seorang pembelajar dunia pendidikan jika dikaitkan dengan pemikiran KHD yaitu, yang pertama, saya harus memberikan teladan yang baik. Yang kedua, mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai sopan santun kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembelajaran yang berfokus kepada anak didik. Sedangkan jika saya seorang pembelajar atau siswa, jika dikaitkan dengan pemikiran KHD, maka yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, menerima diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan kelebihan. Yang ketiga, menjadikan kelemahan menjadi kekuatan. Dan terakhir, mengekspor bakat dan minat dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk video pertama ini merupakan pembelajaran materi pertama di CGP, refleksi pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Video yang kedua, Ibu Kiki, tolong. Kemarin saya berwisata ke Cina, dapat menemukan video ini. Ya, untuk video kedua ada peristiwa apa di situ? Ada peristiwa apa di situ?
sampai senyum Gimana Bapak? siswanya. Guru? Nggih. Ketika gerakan masuk kelas, Ya. mempersiapkan diri untuk bagaimana dia memiliki wajah yang semerah, yang menarik untuk siswa. Mungkin di situ yang di apa namanya, perhatikan tadi senyum atau mulutnya bergerak. Ya mungkin anggapan saya itu untuk menyiapkan wajahnya supaya terlihat menarik di hadapan siswa. Kurang lebih sama mungkin ya Bapak Ibu semua ya. Di video kedua ditampilkan bahwa ada satu sosok guru. Sebelum dia mengajar, dia berusaha untuk menetralkan kondisinya dengan memberikan energi positif berupa senyuman ya. Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Kurang lebih mungkin iya pernah, meskipun hanya satu kali ya Bapak Ibu ya. Beberapa kali. Itu artinya apa? Kita berusaha untuk menyebarkan energi positif kepada anak-anak kita di kelas. Next. Ya, sama halnya dengan sekarang saat ini ya. Panjenengan berada di sini dengan kurang lebih Bu Putri nggak tahu bagaimana kondisinya panjenengan semua tadi di awal ya, sebelum masuk ke sini atau bahkan sebelum masuk ke ruang pertemuan, apapun kondisinya panjenengan saat berada di sekolahan menerima materi MGMP dan saat ini di sini berusaha untuk alhamdulillah dan tersenyum kepada saya. Itu merupakan satu contoh minimal bentuk energi positif yang diberikan kepada saya. Gitu Bapak Ibu. Hal inilah membuat saya semakin bersemangat. Adzan nggih. Izin dulu. Bisa sambil dibuka-buka itu lembar kerjanya. Mungkin ada yang menarik nanti tanyakan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tidak terkira diucapkan kepada panjenengan semuanya. Yang kedua adalah seperti yang disampaikan tadi, selalu tetap ceria dan semangat untuk menghadiri kegiatan Sarasehan Budaya Positif ini, yang insya Allah nanti juga bermanfaat untuk panjenengan pribadi maupun sekolahan. Yang ketiga adalah kita manusia sama-sama belajar. Apa yang saya dapat di JGP, ilmunya insya Allah Bu Putri bagikan kepada panjenengan semuanya.
Yang terakhir adalah kita manusia terdiri dari berbagai macam individu dengan berbagai macam karakter, tentu juga mempunyai adanya perbedaan pendapat, tetapi hal tersebut tidak membuat kita putus. Kita justru malah apa? Saling menyadari dan menghargai adanya perbedaan pendapat itu tadi. Itu yang nanti kita akan laksanakan pada saat diskusi nanti di materi budaya positif ini. Next, sebelum saya mulai ada pertanyaan refleksi yang insya Allah yang akan saya kirimkan ke link di grup SMA. Silakan. Intinya Nggak nyambung sini. Nyambung kok Pak. Nyambung. Ya. Itu di grup SMA sudah ada linknya berupa Padlet. Silakan Bapak Ibu isi dulu. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga bisa panjang, bisa pendek, singkat, terserah Bapak Ibu. Kurang lebih mungkin 3 menit atau 5 menit. Buat ditunggu. Nggih. Enggak, di sini sih. Dalam? Iya, Padlet. Di Padlet tersebut. Menciptakan suasana positif menciptakan komentar. Iya. Pertanyaan. Itu pertanyaan, di bawahnya ada kolom komen, itu komentar atau jawaban dari Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Padlet mungkin. Terus komennya di berarti satu sama. Sudah? Belum. Satu aja belum. Saya buka Ini ilmu baru Bapak Ibu Padlet. Kalau yang kemarin ikut workshop di KM dengan Bapak Ibu CGP 5, insya Allah sudah ada penerapan terkait Padlet ini. Kenapa Bu Kiki? Dalam? Wifi-nya itu. Ah. Ada yang sudah muncul ini. Ada yang sudah muncul di sini. Boten baru di download langsung di link. Ya, anonim. Nggih, anonim mungkin bisa tambahi anonim itu nama panjenengan. Iya, tadi lupa nggak jadi. Iya. Oh iya, langsung ke Ada apa? lagi apa? Nggih. Nggih. HP ini enggak apa-apa ya. Yang penting sudah ada dalam pikiran. Ya mungkin sudah keluar jangkauan. Nampak sudah ada beberapa yang menjawab. Nggih. Nggih. Di sini. Nah. Tambah. Nah ini. Indah ini anonim berganti namanya dulu. Indayani, Ibu Indayani. Sudah? Kayaknya kalau Mas.
suasana positif di lingkungan Anda agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk menambah semangat dalam beraktivitas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, untuk menambah kerukunan, berdampak ke kelas kondusif. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bersalaman dengan guru, dengan cara tersenyum, selalu memberikan semangat, mengayomi anak. Berbagai macam jawaban dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, adakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada. Singkat nih Bu, ada. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu untuk memberikan jawaban, Bu Putri minta tolong untuk mungkin salah satu yang berkenan menjelaskan jawaban yang panjenengan kirimkan melalui pajak tadi. Kalau tidak, kalau teman-teman yang sukarelawan, mohon izin Bu Putri untuk menunjuk mungkin. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, Pak Sam, monggo Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi sudah buka tapi sekarang udah hilang lagi karena Alfi nggak nyambung ke saya. Terus saya tertarik dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Iya. Apa itu? Apa pentingnya? Apa pentingnya menciptakan suasana? Ya, sangat penting. Saya kira penting ya. Jawabannya sama, semua penting. Kemudian ini menarik ya, di SMA Adi 1 ini kan berkali-kali saya sudah mengusulkan dulu ya. Tadi kan Pak Kepala Sekolah ya, waktu pembukaan kan sudah memberikan, bikinlah pembelajaran yang menarik. Dan permasalahan di SMA di U1 ini sejak saya mengajar sampai sekarang itu adalah anak tidur. Mungkin kalau permasalahan di malam harinya itu capek karena banyaknya kegiatan yang sama, itu memang tidak bisa dihindari. Tetapi ada yang kedua ini menariknya. Nah, saya agak terganggu ya dengan fasilitas yang ada di SMA di U1 ini yang sudah saya usulkan kemarin sudah disetujui, tetapi masih terjadi bahwa anak nonton film. Nah, sekarang mau dibuat menarik seperti apa kalau di film jelas lebih menarik daripada pelajaran. Ketika guru datang, anak-anak mematikan film, itu sudah tidak punya antusiasme lagi untuk belajar. Karena apa? Terngiang-ngiang dengan film itu tadi. Jelas tidak ada pelajaran satupun. Saya kira ya, tidak ada satupun pelajaran yang lebih menarik daripada cerita film. Ya, kecuali pelajaran itu dibuat seperti film itu. Nah, ini sudah berkali-kali dan sudah sarana prasarana sudah menanggapi itu, katanya sudah dihilangkan atau diapakan, tapi ternyata kenyataannya di kelas masih banyak. Dan hal-hal seperti ini tidak terjadi di sekolah lain. Misalnya SMA yang paling favorit di Jombang ini adalah SMA Negeri 2. Dan kebetulan saya wali murid SMA Negeri 2. Sering saya terima rapor dan masuk kelas. Tidak ada TV di sana. Yang ada adalah screen dan proyektor. Jadi kalau menurut saya pemberian sarana dan prasarana yang menimbulkan hal-hal negatif itu juga perlu ditinjau ulang. Iya, bisa. Bahkan saya berharap ada TV sebesar papan tulis ini yang bisa layar sentuh tapi tidak ada akses untuk film. Itu pembelajaran yang sangat menarik menurut saya kalau ada TV-nya seperti yang ada di ruang pertemuan itu, dan guru tinggal bermodalkan flash disk kemudian menggunakan layar sentuh, tapi tetap
tidak boleh ada film. Itu yang jelas pertanyaan itu betul ya, harus positif memang penting. Tapi apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini tidak mengandung akses negatif? Dan itu vital, fatal gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Samsuri. Bertepuk tangan untuk Bapak Samsuri. Bapak Sam, ini guru saya. Sebelum saya di sini, beliau sudah ada di sini. Yang perlu digarisbawahi dari pertanyaan Bapak tadi itu, yang pertama siswa tidur. Ini mungkin sudah permasalahan kita sehari-hari, ya. Bahkan saya juga saat ini juga masih sama. Yang kedua adanya sarana yang kurang mendukung. Untuk hal tersebut Bu Putri nggak jawab sekarang saat ini, tapi nanti kita mencoba untuk merefleksi setelah panjenengan semuanya menerima informasi yang saya sampaikan. Ya, ini sudah cukup satu saja nggih, biar nggak banyak waktu. Next. Langsung ke budaya positif, ke materi budaya positif ya. Sebelum Bu Putri menyampaikan budaya positif, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu kesepakatan kita bersama di kelas ini ya, agar nantinya proses pembelajaran atau penyampaian informasi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang pernah menerapkan pada saat pelatihan baik online maupun offline, kesepakatan antara pemateri dengan peserta. Misalkan apa? HP boleh, pemakaian HP diperbolehkan? Boleh, pemakaian HP boleh. Boleh, suaranya mungkin apa? Guru, makan HP boleh, tapi apa? Di silent. Yang kedua, tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Setuju semuanya? Setuju. Tidak boleh tidur. Apalagi? Boleh membawa minum. Boleh makan, boleh minum? Boleh. Boleh makan, minum. Asalkan tidak tidak mengganggu, asal tidak mengganggu. Ada lagi yang lain? Yang paling krusial mungkin Harus bersih. menjaga kebersihan. Berarti saat di awal maupun di akhir nanti kita kegiatan, kebersihan tempat kita ini tetap dijaga. Ada lagi yang lain? Tugasnya bagaimana? Tugas tepat waktu atau? Iya. Tepat waktu sesuai kesepakatan ya. Ada lagi yang lain? Yang mendapatkan nilai adalah dengan absensi sekian Hari ini untuk ini aja, untuk forum ini saja. Bu Putri nggak melakukan penilaian. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bapak Samsuri, beliaunya sebelumnya bagaimana? Tadi Bapak Samsuri sebelum menjawab tadi apa yang beliau lakukan? Oh, mohon izin, angkat tangan. Ini kan yang paling dasar. Apa? Mau ngangkat? Kalau mau untuk apa? Berpendapat atau menyampaikan jawaban. Ini yang sering terjadi meskipun di kelas ini ataupun di kelas kita. Izin apabila ada keperluan luar, bisa ke kamar mandi, bisa menerima telepon ataupun yang lain. Sudah cukup kesepakatan kita untuk dilakukan di forum ini. Ada tambah lagi ya? Kita setuju ya? Terima kasih. Ya, mulai budaya positif. Budaya positif ternyata sudah ada di Standar Nasional Pendidikan. Menciptakan lingkungan yang positif ini sudah ada di
SMP pada pasal 12. Nih Bapak Ibu nih. Next Ibu. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia yaitu lingkungan positif, maka seorang pemimpin pembelajaran, ini bukan pemimpin sekolah tetapi pemimpin pembelajaran, yaitu diri kita saat berada di kelas, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Next, tujuan mulia ya dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Ingat Bapak Ibu, untuk pendidikan tahun ini standar kompetensinya adalah membentuk murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Next. Nah, tetapi pada saat kita melakukan proses pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Sem tadi itu, yang sering kita temukan adalah 3 gambar yang panjenengan lihat di depan. Ada gambar yang pertama, gambar yang kedua, bahkan yang sering adalah gambar yang ketiga. Kira-kira panjenengan selanjutnya mengeluhkan apa ketika menghadapi keadaan seperti ini? Gebleki. Dan ibu-ibu mungkin dilus, apalagi didoakan, apalagi sekali lagi ya, di sini saya hanya bertukar pendapat nih Bapak Ibu, bukan terus ide saya atau informasi saya ini yang paling benar, enggak. Kita semuanya saling berpendapat sesuai dengan karakternya panjenengan, tetapi tidak melupakan bahwa mereka adalah anak-anak kita. Ya, masih ingat dengan filosofi pendidikan KHD yang disampaikan di video yang pertama tadi, bahwa guru pendidik sebagai penuntun anak didik sesuai dengan kodrat mereka. Kodrat mereka itu apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan bakat, minat anak-anak. Kodrat zaman sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Pendidikan saat kolonial dan sekarang beda atau sama? Beda. Saat Orde Baru dan saat generasi Z sekarang beda atau sama? Beda. Yang panjenengan terima dengan yang anak-anak sekarang dapatkan beda. Itulah tugas kita menuntun untuk kepada anak didik kita sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa yang dituntun Bapak Ibu? Apa yang dituntun? Ya, bakat minatnya mereka. Diumpamakan kita ini seperti petani. Ya, petani. Panjenengan punya sawah, ditanduri, ditanami padi. Yang tumbuh apa? Padi. Ada rumput, ada alang-alang ya. Kira-kira mungkin nggak? Kira-kira terbentuk jagung atau tidak? Tidak. Anda merawatnya sesuai dengan apa? Anda merawatnya sesuai dengan karakteristiknya padi. Insya Allah nanti akan tumbuh padi. Sama dengan anak-anak. Anak-anak bakat minatnya adalah di A. Insya Allah nanti juga akan tumbuhnya di A. Tugas kita adalah menuntun. Tumbuh yang lain. Next Bapak. Pada saat panjenengan mengatakan tadi gebleki, apalagi tadi elus-elus, ya, apalagi didoakan, disuntii, itu merupakan ilusi atau pengandaian kita terhadap anak tadi. Ya, yang dinamakan dengan ilusi kontrol yang terjadi. Andaikan arek iki kelakuan koyok ngene, nanti saya seperti ini, ada harapannya. Ya, ini ada kurang lebih 5 misalnya. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Panjenengan tanpa sengaja ngasih nasihat, omongan itu
panjenengan sudah berpikir wah ini paling efektif iki bisa arek wis tak omongi, wis tak tuturi, insyaallah nanti jadi hal yang efektif. Nggih. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Panjenengan merasa kayak gini? Mungkin dengan teman sebaya atau bahkan dengan rekan kerja mungkin atau dengan anak dunia kita ya. Yang keempat, next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan tanpa sengaja ya, memaksa seperti itu karena kita ada anggapan kita ini orang dewasa ya, mereka anak-anak, mereka kudu nuruti awake dhewe soalnya buat dhewe gurune seperti itu. Nah, untuk menuju ke disiplin yang positif ada pertanyaan untuk diri sendiri. Coba Bapak Ibu renungkan, ini nggak pakai musik ya. Mari kita tanyakan diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, apakah kita butuh hadiah, apakah kita butuh pujian, ataukah kita ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, ataukah kita melakukan sesuatu karena dari hati kita sendiri. Next. Yang pertama, tentu pertanyaannya adalah sebutkan alasan mengikuti kegiatan ini. Yang sebelah sini alasannya ingin menjadi lebih baik. Yang sebelah sini Nambah pengalaman. nambah pengalaman. Yang sebelah sini karena diundang. Sebelah sini ingin tahu ya. Jujur, nggak apa jujur ya. Di sini kita kan berbagi sharing karena ingin menambah pengalaman. Benar ya? Yang sini Ini yang baik. Ingin lebih ingin ya lebih pengalaman. Yang ini juga, yang ini ingin tahu. ini saya ingin tahu. Ternyata berbagai macam jawaban. Iya. Apakah jawabannya paling benar yang mana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya, sama-sama saling benar. Next. Nah, di bukunya Diana Gonsen yang judulnya Structuring School Discipline ya, kita dalam bertindak itu ada 3 motivasi. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin tadi jawaban dari kelompok sebelah sini ya, diundang. Takut dihukum oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, panjenengan datang ke sini mungkin mengharapkan ada sedikit amplop itu. Transport. Yang misalkan kan nggih. Dan yang terakhir ini, ini dari kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita datang ke sini karena kita percaya bahwa nanti insya Allah kita akan mendapatkan hal yang menjadi keberkahan untuk diri kita sendiri. Next. Minta izin. Terkait motivasi seperti yang disampaikan tadi, ada kaitannya erat dengan kebutuhan panjenengan. Kebutuhan panjenengan di sini tidak dilihat dari sisi ekonomi seperti sandang pangan papan, bukan, tapi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia dilihat dari secara fisik. Ada 5. Yang pertama tentu kita dalam melakukan sesuatu mesti apa? Butuh untuk hidup. Panjenengan kalau melakukan sesuatu nggak hidup, nggak mungkin kan? Tidur, panjenengan butuh tidur? Butuh. Untuk apa? Hidup, istirahat, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan yang keempat, have fun, senangan. Kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan. Next. Kalau dipaparkan secara singkat, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama bertahan hidup, survival, jelas ini kita butuh untuk hidup dulu, baru kemudian nanti bisa berkembang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan kita diterima di mana? Di lingkungan saat kita berada, bisa di kerja, rumah, keluarga, kampung, desa. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kita melakukan sesuatu karena butuh untuk diakui, ya, diakui. Bukan berarti terus diujo-ujo, enggak. Diakui saja, hadir. Ya, kehadiran hadir. Itu sudah merupakan suatu kebutuhan itu. Yang keempat,
kebutuhan akan pilihan, kita bebas untuk memilih. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk rasa senang. Tentu kita dalam memenuhi kebutuhan kita inginnya kita apa? Senang. Nggak mungkin jenengan semuanya pengennya sedih, nggak mungkin. Jelas kita manusia selalu butuh untuk senang. Happy. Agar panjenengan tahu kebutuhan dasar mana yang dominan di sisi panjenengan, silakan Bapak Ibu buka di lembar kerja dengan tulisan kebutuhan, lembar kerja kuesioner kebutuhan dasar manusia keempat. Saya belum. Ya. Cara mengisinya. Misalkan saya senang berteman, panjenengan kira-kira senang berteman apa enggak? Sangat benar ya, mungkin sangat benar ya. Maka panjenengan isi dengan skor 5. Sambung. Ya, isi skornya 5. Oke. Ini kok beda? Skornya. Oh ya, 3 atau 5. Ayo. 1, 2, 3 Cawang. centang plus dikasih skor. Iya. Centang dan skor. Terus nama. Iya. Dikumpulkan. Ini untuk mendeteksi kebutuhan dasar mana yang Bapak Ibu dominan, yang paling dominan. Oke. Calon dulu, Pak. Centang plus kayak skor. Centang plus kasih skor lah 1. Apakah sama antara satu individu dengan yang lain? Tidak, berbeda. Oke. Insya Allah nanti bisa menjawab kekepoan Bapak Ibu semuanya, karena ini menyeluruh, universal sifatnya, baik untuk Bapak Ibu maupun untuk anak-anak. Oh, Masya Allah pasti. Hiji A, 2B, 2C. Bapak Ibu bisa menerapkan kuesioner ini di kelas panjenengan, bisa. Nah, kalau minta filenya, insya Allah nanti Bu Putri berikan. Penskorannya tidak secara kumulatif tapi per poin ya. 1 sampai 10 jumlahnya berapa? Ya. 11 sampai 20 jumlahnya berapa? Berarti di centang pun nggak apa-apa ya. Dan nggih monggo. 1 sampai 10 panjenengan skornya berapa? 11 sampai 20 skornya berapa? Bisa diisi di kolom bawah ini. Nggih.
Sudah nampak ada yang sudah mulai menghitung skornya. Pak Robin seolah yang paling selesai awal, beliau yang paling cepat menghitung. Yang kosong-kosong mungkin masih belum mengetahui sisi dirinya, ya. Yang kosong-kosong masih belum mengetahui keinginan hatinya. Saya mau apa ini? Saya mau apa ini? Sudah? Iya, sudah? Gimana? Halo. Poin 1 sampai poin 10 jumlahnya berapa? Oh, poin 1 sampai 10 jumlahnya berapa? 5 3 tambah 2 5 tambah 3 8 tambah 2 10 tambah 3 13 tambah 2 15 tambah 2 17 tambah 2 19 tambah 3 19 tambah 3 21 tambah 2 23. 23. Oh, Isi di sini. 20 ini. Ada kesulitan untuk menghitung? Oke. 1 sampai 10 Besti. Sekarang 11 sampai 20. 2 tok kan, 2 berarti 4. Terus itu 2 tok ya 2 sih kok 4 plus terus Dihitung Mbak. 1 Mbak kalau yang itu 1 sampai 10 dihitung jumlahnya berapa? 1 sampai 10 3 tambah 3 6 tambah 2 8 tambah 3 9 tambah 3 14 tambah 3 17 tambah 1 18 tambah 2 20 tambah 3 23 23 dan 6 pun karena berarti 1 sampai 10 Oke, 11 sampai 20 14 21 24. Terus pertanyaannya apakah dijawab Putri? Enggak perlu, mungkin jenengan batin. Sudah ada yang lengkap mengisi keempat kolom paling besar skornya di mana? 31 sampai 40. 16 19. Di sini. Sini. 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai nomor 10. Skornya berapa? Nanti diletakkan di sini. Sampun. Per nomor. Yang paling tinggi 21 30. 1 sampai 10. Sudah? Ya, kayak satu Kang. Ya. Ada yang sudah lengkap? Kenapa kok jumlahnya 40 dan dibedakan dari nomor 1 sampai 10 hingga nomor 31 sampai 40? Ya, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan pematik kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu. Ya. Panjenengan dapat melihat skor yang paling tinggi yang mana? Ya, itu berarti kebutuhan dasar panjenengan yang dominan. Untuk yang nomor 1 sampai 10, kira-kira kebutuhan dasar apa itu? Sosial juga. Kebutuhan ini. Kebutuhan Saya senang berteman sosial. apa? Sosial yang kemana? Yang dua apa yang dua apa yang pertama?
Kasih sayang. Bentar. Kasih sayang. Nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan kasih sayang. Sedangkan nomor 11 dan 20 Kebebasan kayak. Kemana? Lebih cenderung kemana? Penguasaan. 21 sampai 30. 21 sampai 30. Pertanyaan selanjutnya cenderung ke kebutuhan kebebasan. Pinter. Terakhir 31 sampai 40. Gasaan iku. Kesenangan. Nah, panjenengan sakit meningali skor mana yang paling besar itu adalah kebutuhan dasar panjenengan yang dominan. Ya. Iya. Kedua, kesenangan. Ya. Tapi yang kedua mau apa? Kedua adalah Penguasa. Pengen menguasai dunia. 30 tadi adalah kebebasan, oke. Kebebasan. Yang pertama kasih sayang, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan. Kenapa kok nggak ada yang pertama? Berarti saya butuh kasih sayang. Ya. Ya. Ingat Bapak ya, tadi motivasi, motivasi diri kita. Umpamakan anak-anak belajarnya ada motivasi apa? Yang kedua, kebutuhan kita itu apa? Kebutuhannya anak-anak itu bagaimana? Apakah sinkron dengan kebutuhan kita? Ya, pendengar bisa lihat itu. Nah, setelah mengetahui motivasi, kebutuhan, ya, kita akan melakukan permainan, ya. Sebelum melakukan permainan, Bu Putri pengen ngecek, ya. Tangannya bisa gerak. Masih ingat slogan DU1? Masih ya, jelas ya. SMA DU1. Kompak, cerdas, kuat, istiqomah. Sekarang Bu Putri coba menyeimbangkan, pada saat saya ngomong SMA DU1 kompak, itu artinya tepuk tangan 1 kali. SMA DU1 cerdas, tepuk tangan 2 kali. SMA DU1 kuat, tepuk tangan 3 kali. SMA DU1 istiqomah 4 kali. Kebanyakan 4 kali. Langsung yes. Ya. Cukup 3 aja. Sekali lagi. SMA DU1 kompak. Kompak. Tidak ada SMA DU1-nya. Ya. Kalau Bu Putri ngomong SMA DU1 kompak, tepuk tangan. Sekali lagi. SMA DU1 kompak. SMA DU1 kuat. Kuat berapa kali? 2 kali. Lagi terakhir kita fokus Ya. DU1 kompak. Lagi DU1 kompak, DU1 cerdas, DU1 kuat. Kuku Bima, terima kasih. Next, untuk permainan berikut adalah menggenggam. Kita genggam tangan kita, ya genggam. Syukur, alhamdulillah kita punya tangan 2 lengkap dengan jari-jari 5, masing-masing 5. Alhamdulillah kita bersyukur. Saat Bapak Ibu guru menggenggam, bayangkan yang kalian genggam ini, mohon maaf kalian Mbak. Bayangkan Bapak Ibu genggam ini adalah apa begini namanya? Bola. Bukan. Sesuatu yang paling berharga. Ya, yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Misalkan saya secara pribadi mungkin uang. Sudah genggam. Coba bayangkan ini yang jenengan genggam ini adalah yang paling berharga. Yang paling berharga. Lato-lato. Istri, suami, rumah, anak-anak. Kemudian bayangkan lagi rekan Anda, teman sebelah panjenengan, mencoba untuk membuka genggaman Anda.
Ya, cara membukanya terserah Bapak Ibu, bisa memaksa, bisa secara halus meminta, bisa dengan ya bisa secara penyenengan. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka genggaman ini atau tidak? Iya, ada yang ada yang nggak mau, ada yang mau. Ya, mau dengan syarat. Ada yang nggak mau, ada yang mau dengan syarat, ada yang melihat dulu. Ya, yang jelas siapakah sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan panjenengan? Siapa yang memegang kendali? Panjenengan sendiri kan? Iya, panjenengan sendiri. Berarti panjenengan itu nggak ada kontrol untuk mengatur panjenengan sekaligus mengatur anak-anak di kelas panjenengan. Ya, itu dia kontrol. Panjenengan punya kontrol, punya kekuatan, punya kuasa. Ya. Terus kalau disenggol sidik, ada yang mengganggu kontrol panjenengan, itu sudah apa? Agak kurang nyaman kan ya? Iya. Next. Ya, kita coba belajar studi kasus ya. Ini mungkin juga terjadi karena ini pengalaman dari Ibu Putri sendiri ya. Anto jarang sekali hadir di kegiatan pembelajaran. Bisa saja dia ikut organisasi, lomba, NCC atau apa, jarang sekali masuk. Sekali masuk tidak fokus belajar. Ya. Atau mengganggu teman-temannya dengan ucapan kasar maupun ramai sendiri. Intinya dia itu nggak mau menang. Bahaya. Ya. Terus penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk permasalahan Anto? Macam-macam. Ada yang tadi Pak Kolil seperti itu, Bu Indayani seperti ini, Bu Tika seperti itu lagi, Bu Nita seperti begitu, Pak Husni dan seperti ini juga. Yang jelas kontrolnya itu di Bapak Ibu Guru. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu Guru memiliki 5 posisi kontrol. Ya, apa saja? Yang pertama, pembuku, pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai manajer. Ya, posisi kontrol kita sesuai dengan karakter kita. Ya, apakah kita langsung menghukum? Terus apakah kita mencoba untuk masuk ke dunia si anak dengan cara menjadi temannya, atau hanya memantau saja? Kita pantau saja ya, dideloi ya kelakuane, atau dengan cara mengobrol-ngobrol membuat si anak merasa bersalah dengan kelakuannya sehingga dia tidak ada semangat. Ini adalah 5 posisi kontrol. Apakah hanya salah satu? Tidak. Kita bisa mengkomunikasikan. Next, Ibu. Ya. Berikut ada video 5 posisi kontrol. Ya. Kurang lebih 20 menit. Maaf Bapak Ibu ya. Tadi memang di luar jadwal. Sambil mengisi LK, melihat video sambil mengisi LK yang ada LK posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat berkembang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghubung, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nabil yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima
5 posisi kontrol. Mungkin salah satunya ada di Bapak Ibu Guru. Kita lihat perbedaannya bagaimana. Sini kamu. Kira-kira siapa ini? Terlambat. Sama orang ganteng. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa kamu tidak terlambat? Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Iya. Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 18. sekalian, biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Coba Bapak Ibu amati dari sisi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Guru kepada si murid. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang... Nah, ini benar begini. Ada yang merasa nggih? Ada yang merasa nggih? Bilang nggak ini. Kalau sekolah ini. Duh, Gusti Naren. Benar. Pengempas ya namanya. Terus apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Belum kan? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau tidak bikin kamu. Ibu bisa Apa? Iya. Kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia Iya, gurunya merasa bersalah, gitu. Membuat anak merasa gurunya bersalah, ya, bertekan batin. negatif tersebut di dalam dirinya. Naren. Aduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Beda ya, nadanya kan beda. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lebih ibu. Bisa lah Bu.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kombinasi yang karena ini masih dalam maka faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini juru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, tidak semuanya. Yang keempat, posisi CCTV, pemantau CCTV. Aduh. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir ini, insya Allah ini yang paling ideal menurut beberapa sumber. Aduh. Jangan warung. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah nih. Tipe-tipe, iya. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya,
Ya, dari kelima posisi kontrol tadi, ya mungkin Bapak Ibu tanpa sengaja di kesehariannya panjenengan sudah melakukan, ya entah yang dominan di mana, penghukumkah, pemantau, menjadi teman atau menjadi manajer. Ya, untuk mengetahui posisi kontrol yang panjenengan dominasi, yang paling dominan di panjenengan, Bapak Ibu bisa melihat lembar kerja yang ada tulisannya posisi kontrol, okay. Posisi kontrol panjenengan saat di sekolah dengan saat di rumah sama atau beda? Berbeda. Panjenengan saat menghadapi orang-orang yang di rumah dengan orang-orang yang di sekolahan tentu berbeda. Monggo panjenengan sangat mengisi, ya. Cara mengisinya adalah utamakan yang utama adalah yang paling dominan dulu yang mana? Misalkan nomor 3, panjenengan melingkari nomor 3. Kemudian setelah nomor 3 kok masih belum terselesaikan, mencoba posisi kontrol yang paling mana? Ke nomor 4 misalkan. Ya, ketiga dilingkari, kemudian keempat, ya. Keempat kok masih belum bisa terlihat perubahannya, mencoba lagi posisi kontrol mungkin yang nomor 1 atau nomor 5. Kalau nomor 3 ini sudah cukup selesai, juga nggak apa-apa. Nanti akan jelas ada perbedaan posisi kontrol Bapak Ibu baik di rumah maupun di sekolah. Nih, sudah mulai mengisi? Sudah? Cuma satu saja? Itu adalah posisi kontrol Bapak Ibu yang paling dominan yang panjenengan punyai. Tadi di posisi kontrol manajer sama posisi kontrol pemantau ada kalimat keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu jelas berbeda, hampir sama dengan sedikit 11-12 dengan peraturan kelas. Okay. Next, ya. Keyakinan kelas ini seperti yang disampaikan tadi bahwa pendidikan sesuai dengan filosofi QHD adalah berpihak pada murid dengan menanamkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk anak Indonesia, nilai-nilai kebajikan adalah sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 5. Itu bisa dilihat, okay? Baik yang pertama maupun yang terakhir. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada murid-murid kita. Next, ya. Untuk proses pembentukan keyakinan kelas, biasanya ini bisa panjenengan lakukan di awal pembelajaran atau di awal semester sebelum panjenengan mulai. Seperti yang awal tadi, ada kesepakatan kelas. Apa tuh fungsinya? Fungsinya untuk bisa melatih anak-anak dalam bertanggung jawab terhadap keyakinan kelasnya. Ya, itu yang pertama, karena kita membentuk karakter murid sesuai dengan filosofi pelajar Pancasila. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya apa? Bisa menunjang proses kegiatan panjenengan selama pembelajaran di kelas. Apakah keyakinan kelas ini akan bersifatnya paten? Tidak, sesuai dengan yang panjenengan inginkan, bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan poin yang terakhir. Next, ya, beberapa contoh keyakinan kelas yang paling sederhana bisa Bapak Ibu baca. Semuanya itu merupakan adanya karakter profil pelajar Pancasila. Next, ya, ini yang merupakan sudah saya lakukan kemarin di awal pembelajaran, di awal semester sebelum dimulai pembelajaran, ya. Ada kesepakatan kelas untuk anak-anak yang telah saya buat dengan anak-anak, ya. Ingat Bapak Ibu, kesepakatan ini dibuat dengan dua arah, sebagai guru, sebagai pengontrolnya, dan anak-anak sebagai pesertanya, ya. Ada kesepakatan antara dua pihak, berarti nggak searah satu guru saja. Beberapa contoh kesepakatan kelas itu ada 7 poin. Nggak usah saya baca, nih. Yang jelas itu semuanya melambangkan sikap saling, melambangkan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Seperti ini contohnya. Yang kedua adalah sebelah sini itu konsekuensi. Jika ada yang peserta yang tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas, itu adalah konsekuensinya. Ya,
Ada yang menjawab membantu piket kelas sama 1 hari. Tuh. Ya. Next. Setelah adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk membantu kita selama proses pembelajaran, ya, dengan adanya konsekuensi ya dari dua pihak, baik guru maupun anak-anak. Berikutnya adalah bentuk disiplin yang bisa kita terapkan. Itu ternyata ada 3 bentuk: hukuman, konsekuensi yang seperti di awal tadi, dan restitusi. Ini bisa Bapak Ibu baca di halaman depan, ya. Ada kolom hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya adalah, next Ibu, ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba anggar ngomong. Contohnya, wis kono nggawe kalimat Melayu jeding seperti itu, kamar mandi seperti itu. Ya, hukuman bersifat satu arah dari kita sendiri. Ya, tanpa adanya komunikasi dari si anak. Yang ketiga adalah hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Itu adalah disiplin dalam bentuk hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi artinya apa? Sudah terencana atau sudah disepakati. Ini bisa memberikan ruang bagi si anak dan bagi kita, Bapak Ibu guru, untuk adanya komunikasi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Untuk guru BK mungkin sudah mengenal apa ini restitusi, ya. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, restitusi ini lebih ke ini obrolan dengan si anak untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang setelah disepakati oleh Bapak Ibu guru maupun kepada si anak tadi. Next Ibu. Ada bentuk disiplin yang lain Bapak Ibu selain hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Contohnya ini, sebelum saya sampaikan, ini ada contoh studi kasus. Ini ada Ibu Anas, kelas 2 SD, ada masalah, murid-muridnya tidak tertib, antri di depan pintu kelas, kemudian selalu berebutan saat jam istirahat usai. Karena berebut ini mengganggu proses pembelajaran hingga kelas tidak dapat dimulai dengan tepat waktu. Akhirnya Bu Anas mulai ada triknya bagaimana? Dia menggunakan stiker bintang, ya, stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan bersapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini? Seperti ini? Pernah ya? Ada semacam penghargaan gitu ya. Alhamdulillah trik ini berhasil. Tetapi ada masalah lagi. Suatu saat Bu Anas sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang. Akhirnya bagaimana? Kembali lagi apa? Berebutan kelas. Kembali lagi apa? Seperti di awal, berebut seperti kelas di awal. Apa yang terjadi? Mengapa? Karena pembiasaan yang diterapkan oleh anak tidak berperan oleh si murid tadi, si anak tadi melakukan kegiatan tersebut antri karena adanya stiker bintang. Pak Heru nggak tahu kalau ada stiker bintang. Akhirnya pada saat jamnya Pak Heru kembali lagi ke awal. Nah, next bentuk inilah yang namanya disiplin berupa penghargaan. Ada yang mau? Ya, Putri mau ke kamar mandi. Iya, silakan. Salah satu langkah untuk bisa mendisiplinkan adalah berupa pemberian penghargaan. Tetapi penghargaan ini juga ada plus minusnya, ya. Seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Bapak Alfikon, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita ini berasumsi bahwa mereka itu tidak bisa mengerjakan. Bisa dimengerti? Pada saat dengan iming-imingi, mari ini tugas, ya. Ternyata anak-anak
merespon. Kemudian Anda memberikan iming-imingan berupa penghargaan. Nanti tak berikan ini. Mereka akhirnya bergerak kan, mengerjakan tugas kan ya. Itu mengatakan bahwa panjenengan itu merasa kalau mereka itu nggak bisa melakukan tugasnya itu. Tidak ada rasa tanggung jawab secara individu atau intrinsik. Next, Ibu. Nah, oleh karena itu untuk bisa menstabilkan kondisi seperti itu, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Karena segitiga tentu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa ini yang perlu distabilkan? Biar mereka tahu anak-anak itu membutuhkan identitas mereka, apa sih yang mereka mau, nilai-nilai apa sih yang mereka kembangkan, seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya si anak-anak bagaimana, motivasinya bagaimana. Next, ya untuk video skip saja, yang lebih agak lama. Yang jelas ini di segitiga restitusi ini ya, ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah tadi apa? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru saja sebagai manusia kita tentunya pernah melakukan kesalahan, apalagi anak-anak ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tentu ada alasan bagi anak untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan kembali keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas tadi. Apabila Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan, nanti apabila dilanggar oleh oleh anak-anak, nanti akan timbul suatu obrolan keyakinan kelas yang mana yang telah tidak disepakati. Konsekuensinya itu apa? Biar mereka sendiri yang menjawab. Disitulah karakter anak-anak akan terbentuk. Tugas kita hanya sebagai pengontrol atau pemanajer. Biar karakternya anak-anak itu terbentuk secara sadar, secara motivasi intrinsik. Next. Sudah cukup. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kembali. Demikian untuk pemaparan diseminasi motivasi budaya positif. Sebelum Bapak Ibu undur diri, ada halaman terakhir yang Bapak Ibu kami minta tolong untuk diisi. Ada 2 pertanyaan, silakan Bapak Ibu isi di situ langsung di lembar kerja halaman terakhir, insya Allah. Ya. Tujuan diseminasi ini adalah selain menyampaikan informasi, yang kedua adalah apakah informasi ini mengena di hati Bapak Ibu dan hal apa yang panjenengan akan lakukan setelah mendapatkan informasi ini. Itu tujuan dari diseminasi positif. Semangat 1 kompak. Cerdas, kuat, istiqomah. Kayaknya sudah mulai lu ini. Semangat 1 kompak. Fokusnya sudah mulai berubah. Semangat 1 kompak, cerdas, kuat, istiqomah. Semangat 1 kompak, cerdas. Semangat 1 kuat. Semangat 1 cerdas. Semangat 1 istiqomah. Yes. Kuat. Ya, diam saja kalau kuat. Siapa yang kuat? Pak Umar bin yang kuat. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu untuk mengisi. Tidak perlu muluk-muluk juga nggak Bapak Ibu. Minimal hal yang kecil saja yang panjenengan mau bisa dilaksanakan setelah mendapatkan diseminasi ini. Ya, insya Allah nanti hal-hal yang kecil itu bisa membuat perubahan yang besar untuk sekolah kita Mahadi U1 tercinta. Terima kasih.
Sudah? Cukup? Insya Allah nanti lembaga kerjanya dikumpulkan, akan kami minta tolong sekali lagi ya, nanti untuk beberapa lembaga kerja yang terpilih kami minta tolong untuk diambil videonya ya, memberikan pesan dan kesan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Kapan Bu? Nanti Bu Putri akan sampaikan ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu guru, di sini saya bukan menggurui, hanya sharing ilmu, pengalaman ya, yang insya Allah nanti juga positif manfaatnya ya, berguna bagi Bapak Ibu juga, karena ini juga berguna bagi saya, ilmu ini juga berguna bagi saya ya. Dan jangan lupa setelah diseminasi ini kita coba menerapkan hal positif, mungkin yang paling kecil yang bisa dengan lakukan bisa bermanfaat untuk anak didik di kelas panjenengan, yang insya Allah juga akan bermanfaat bagi sekolah. Jika satu guru melakukan hal kecil yang bermanfaat, hal kecil yang bermanfaat, insya Allah nanti semuanya akan menjadi hal-hal yang besar. Demikian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi mohon maaf, semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadikan berkah bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Salam berbagi, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, sebelum saya tutup kita doa dulu. Izin Bapak. Ya, doa dulu, kita akhiri kegiatan sore ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ada sebuah narasi mengatakan, perbaiki yang mampu kamu perbaiki, ubah yang bisa kamu ubah, tidak usah memikirkan hasil yang bukan kuasamu. Biarlah rohmu yang akan mengaturnya. Artinya, perubahan ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik, itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Inilah yang akan saya ulas siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Jenny. Salam kenal teman-teman semua. Lebih lengkapnya, nama saya Eka Wahyu Jenniwanti. Saya adalah guru mapel sejarah di SMA Darul Ulum 1 Peterlongan Jombang. Dan pastinya saya adalah rekan sejawat dari Bu Putri Setianingati yang sedang mengikuti program calon guru penggerak. Lolosnya Bu Putri sebagai calon guru penggerak itu berdampak positif bagi kita sebagai rekan sejawat di kelas, di lingkungan sekitar, dan lebih tepatnya di ruang guru. Jadi kita bisa bertukar pikiran, beliau menularkan hal-hal baru yang belum kita dapat tetapi beliau sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Jadi sangat baik sekali dengan lolosnya beliau. Jadi kita mengenal adanya diseminasi budaya positif. Kalau anak muda, anak digital now, generasi digital zaman saat ini itu menyebutnya dengan istilah positive vibes. Itu dia. Dari diseminasi yang dilakukan oleh Bu Putri, dan kebetulan saat itu saya mengikuti di kelasnya beliau, satu hal terpenting yang saya catat, yang saya pelajari benar, yang sampai saat ini pun masih saya coba, saya lakukan, karena saya juga masih sama-sama belajar ke arah yang lebih baik. Yang saya catat yaitu jangan menunggu apa yang lembaga berikan untuk kamu, tapi hal kecil apa yang sudah kamu berikan untuk lembaga. Intinya perubahan kecil apa yang sudah bisa kita lakukan untuk merubah hal-hal yang positif. Kalau kita nggak bergerak, hal yang baik, perubahan yang baik pun tidak akan terjadi. Jadi yang lebih tepatnya itu dengan aksi
aksi yang secara sedikit demi sedikit istiqomah itu akan merubah keadaan yang tadinya seperti benang kusut menjadi benang yang lurus kalau istilah saya. Hal baru yang saya dapatkan saat saya juga mengikuti kelas diseminasi positif, budaya positif, positive vibes kembali lagi. Kenapa saya lebih senang menyebutnya positive vibes? Karena kalau saya masuk ke kelas itu siswa saya selalu positive vibes, positive vibes. Jadi ketika pengenalan diseminasi budaya positif saat mengikuti kelas Bu Putri itu saya bisa menyimpulkannya, oh ini mungkin relate dengan yang namanya positive vibes seperti itu. Jadi kita menyuarakan aura-aura baik, mengajak orang-orang ke arah kebaikan begitu. Dan tujuannya cuma satu sebenarnya, bahwa kenapa sih kita harus baik? Bahwa investasi itu nggak melulu dalam bentuk uang. Investasi itu juga bisa dalam bentuk perilaku. Dari investasi perilaku baik, hal-hal baik yang kita lakukan, nanti intinya semoga hal tersebut itu selalu menyertai kita, keluarga kita, semuanya dipermudah oleh Rob kita, segala urusan kita. Seperti itu. Belajar banyak bahwa memang sesungguhnya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, nanti suatu saat kita juga akan memanen kebaikan, begitu. Tapi kembali lagi, berbicara memang gampang, aksinya itu yang sulit. Sama-sama belajar. Jadi saya orang yang memang butuh mentor, sehingga ketika saya ikut kelasnya Bu Putri itu tergugah kembali. Saya butuh dimentori. Oh iya, karena saya tipe orang yang ketika saya ingin melesatkan anak panah lebih jauh, saya terkadang mundurnya pun sangat jauh. Kadang kalau mundurnya kejauhan, nggak ada mentor, nggak ada yang menarik saya lagi. Jadi terima kasih Bu Putri, karena saya telah dilibatkan sebagai peserta dalam diseminasi budaya positif. Jadi saya mendapatkan hal-hal baru, dan hal terpenting yang saya catat yaitu mengenai istilah kesepakatan kelas. Sebelum Bu Putri mengikuti CGP, saya pun sudah mengenal istilah kesepakatan kelas tersebut, cuman belum yakin gitu. Jadi dengan adanya teman-teman seperti Bu Putri ini lolos CGP, maka saya semakin yakin dampak dari adanya kesepakatan kelas yang totally, jadi yang sangat total, tidak setengah-setengah. Anak itu butuhnya yang total, bukan ragu-ragu. Satu hal lagi yang perlu saya catat, bahwa anak itu butuh untuk dituntun, bukan hanya dituntut. Ingat ya, anak itu butuh untuk dituntun tapi bukan dituntut. Tuntunan, bukan tuntutan. Jadi saya ulangi lagi hal yang saya catat, saya mendapatkan kesepakatan kelas yang lebih total. Saya mendapatkan hal baru tentang pembelajaran yang lebih berpihak pada anak. Jadi tidak melulu menuntut anak, tapi menuntun. Yang berikutnya, saya mendapatkan kelas yang mengasyikkan dengan cara ice breaking yang seru. Jadi yang penting anak itu nyaman dulu, bikin anak itu senang dulu, baru kita mulai. Anak yang terpenting adalah proses pengalaman belajarnya. Mengenai hasil, bismillah, kita doakan bersama-sama. Ya, sekilas mungkin testimoni itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak yang positif juga dampak yang negatif. Salah satunya, masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak didik kita. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satunya, menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah, yang harapannya nanti akan menumbuhkan budaya positif yang sinergi dengan karakter sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya Muhammad Malfur, Eskom, rekan sejawat Bu Putri Setioningati SPD, sangat mendukung sekali adanya Bu Putri masuk ke CGP ini, karena beliau sudah menanamkan budaya-budaya positif di lingkungan sekitar,
khususnya bagi saya pun merasakan hal tersebut. Sukses terus untuk Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.